Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Helmi Yusuf dengan NIM L1A024036 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester statistika tentang mengamati parameter fisika kimia dan parameter biologi dari habitat ikan sida di Sungai Serayu. Oke, langkah pertamanya kita masuk ke aplikasi Excel yang telah ada data soal ujiannya yang telah disalin. Kemudian kita salin, kita salin. Nah, setelah disalin kita masukkan ke dalam aplikasi Vages ya teman. Ya. Nah, sini kita row, klik row atribut dan juga kolom atributnya. Nah, bentar. Kita mencoba memasukkan hasil datanya. Set. Kemudian kita lihat it's. Nah, kemudian kita coba untuk ngeblok semuanya ya. Setelah di blok kita coba dulu. Nah, setelah ini kita klik dan klik atau nah di sini kita salin ulang, kita ulang. Nah, setelah ini kita analog lagi row atribut dan juga kolom. Nah, setelah ini kita blok ulang. Kita blok ulang sampai ikan PKG 4 ya. Nah, setelah ini kita klik multivariate dan juga ordination, kemudian principal components atau yang bisa disebut PCA. Nah, keluarlah datanya, kita matriksnya ganti sama correlation dan juga klik reconfort. Kemudian untuk hasil grafik dari data tersebut kita menemukan gambaran seperti ini, tapi ini belum muncul semua karena kita harus ngeklik dulu row labels dan juga before. Nah, di sini kita tahu ada 6 stasiun, ada stasiun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita besar dulu layarnya sebentar, dinaikin ke atas. Nah, untuk gambaran grafiknya mungkin seperti ini. Kemudian untuk skors PC1 sampai PC5-nya juga seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan yang dimana kita membahas stasiun mana, stasiun mana yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk penentuan lokasi potensial, potensial pemijahan dari hasil analisis analisis semua ini stasiun stasiun 3 stasiun 3 memiliki nilai PC2 tertinggi yaitu 2.8539. Oke, kita kembaliin lagi yang dimana hasil tersebut menunjukkan kontribusi besar dari parameter lingkungan yang diduga berkaitan dengan keberhasilan pemijahan. Keberhasilan pemijahan itu seperti oksigen, kemudian kestabilan suhu, ada juga kehadiran substrat halus. Lokasi ini secara visual pada grafik PCA terletak jauh dari titik nol. Nah, titik nol ini, sedangkan stasiun 3 ada di atas. Menandakan kondisi lingkungan yang sangat berbeda dan mungkin lebih sesuai untuk aktivitas pemijahan dibandingkan stasiun 1, 2.
4, 5, dan 6. Nah, sesuai referensi yang saya ambil, menurut Yuliana et al. 2021, lokasi pemijahan ikan sering ditemukan di area yang memiliki kualitas air yang stabil, suhu optimal, dan substrat yang mendukung perkembangan telur dan larva ikan. Oleh karena itu, stasiun ini atau stasiun 3 diperkirakan sebagai lokasi yang paling relevan untuk pemijahan ikan. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu penentuan lokasi potensial asuhan atau bisa disebut feeding ground, yang dimana feeding ground itu berlokasi di stasiun 6. Stasiun 6. Stasiun 6 menunjukkan nilai tertinggi pada PC1. Kita masukkan ke scores lagi. PC1 tertinggi yaitu ini nih. Ada di stasiun 6, yaitu 2,5536. Oke, kita kembalikan lagi pada scatter plot. Nah, jadi stasiun 6 ini mencerminkan dominasi parameter lingkungan seperti produktivitas primernya, seperti ya produktivitas primer, nutriennya tinggi, kemudian suhu optimal yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan larva dan juvernil ikan. Posisi stasiun 6 ini di kuadran kanan bawah grafik PCA ya. Ini tuh grafik PCA, ini kuadran kanan bawah. Ini lokasinya stasiun 6. Lokasi stasiun 6 menunjukkan kondisi unik yang tidak banyak dimiliki stasiun lain. Faktor-faktor tersebut mendukung fungsi daerah asuhan atau feeding ground yang seperti yang dikatakan oleh Wahyuni et al. 2020, yang dimana feeding ground umumnya ditemukan ditemukan di perairan yang kaya nutrien, suhu mendukung, dan memiliki ketersediaan makanan seperti plankton yang tinggi. Oleh karena itu, stasiun 6 ini dianggap sebagai lokasi paling potensial untuk daerah asuhan ikan. Oke, mungkin sekian dari video yang saya sampaikan, dari pemateri yang saya berikan. Mohon maaf bila mana ada kata atau penyampaian masih belum terbilang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.